Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang menjelang Parinibbana Buddha. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Jocelyn Wong sebagai anggota. Saya Jocelyn Codia sebagai anggota. Saya Kaswi sebagai ketua. Dan salah satu anggota kami yang bernama Pelat Sogen tidak hadir. Hari ini kami akan mempresentasikan sebuah PPT yang berjudul Menjelang Parinibbana Buddha. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jocelyn. Menjelang Parinibbana Buddha. Menyatakan Parinibbana. Sang Buddha belum lama tinggal di Peluva selama musim hujan. Ketika beliau jatuh sakit, penyakit parah menyerangnya dengan rasa sakit yang hebat dan mematikan. Tetapi penuh perhatian dan pengendalian diri, ia menanggungnya tanpa mengeluh dan berpikir ini muncul benaknya. Tidaklah tetap bagiku untuk meninggal dunia tanpa menyapa para siswa, tanpa meminta izin dari Sangha. Dia menekan penyakit itu dan merendah. Dan ketika dia mulai pulih, dia keluar dari vihara dan duduk di kursi yang dibentangkan untuknya. Yang mulia Ananda pergi ke tempat Buddha berada, duduk dengan hormat di samping beliau dan berkata, "Saya telah melihat bagaimana Sang Bagapa menderita, dan pada pemandangan itu tubuh saya menjadi lemah seperti menjalar. Dan terberkahi tidak akan meninggal dunia sampai ia meninggalkan beberapa petunjuk untuk Sangha. Apalagi Ananda yang diharapkan perintah bagiku," kata Sang Buddha. Sekarang yang sempurna tidak berpikir bahwa dialah yang akan memimpin perintah dan bahwa itu bergantung padanya. Ananda, saya sekarang sudah tua dan berumur panjang. Perjalanan saya semakin dekat. Oleh karena itu, Anda masing-masing harus menjadikan Dharma sebagai pulaunya dan tidak memiliki yang lain selain pelindungnya. Dan siapapun setelah saya mati akan menjadi pulau bagi dirinya mereka sendiri. Ia menjadikan Dharma sebagai pulau mereka, Dharma sebagai pelindung mereka, mereka akan menjadi yang terdepan di antara saya, biarawan. Meski tua dan lemah, Sang Buddha tetap menggunakan setiap kesempatan untuk mengajarkan Dharma kepada murid-muridnya. Ia juga pergi berpindapata ketika tidak ada undangan pribadi dari penduduk desa di Beluva. Suatu pagi, Sang Buddha mengenakan jubahnya di pagi hari dan dengan membawa mangkuknya pergi ke Vesali untuk menerima dana makanan. Ketika ia kembali dari perjalanan menerima dana makanan, ia berbicara kepada Yang Mulia Ananda. Ambilkan keadaan Anda. Mari kita pergi ke kuil Capa untuk menghabiskan hari. Meskipun Sang Buddha memberikan saran yang jelas, Yang Mulia Ananda tidak dapat memahami maknanya dan karena itu Sang Buddha meminta Sang Buddha untuk hidup lebih lama demi kebaikan, manfaat, dan kebahagiaan banyak orang, demi belas kasih kepada dunia. Pada saat itu, Yang Mulia Ananda tidak dapat mengerti karena pikirannya bingung. Buddha menyapanya, berkata, "Anda boleh meninggalkan saya, Ananda, untuk sementara waktu." Jadi Ananda pergi dan duduk di bawah pohon terdekat. Sang Buddha telah muncul di bumi untuk mengajar para pencari kebenaran bagaimana melihat segala sesuatu sebagaimana adanya dan menunjukkan jalan pembebasan dari semua penyakit kehidupan. Sang Buddha merenungkan tentang pengajaran bertahun-tahun yang telah ia lakukan untuk memenuhi misinya. Ia merasa bahwa ia telah memberikan semua instruksi yang diperlukan kepada para pengikutnya, baik para biku maupun umat awam. Mereka tidak hanya mengikuti ajarannya, mereka juga mampu mengajarkan ajaran tersebut kepada orang lain. Oleh karena itu,
Ia memutuskan untuk tidak hidup sampai umur penuh dan mengumumkan kepada Yang Mulia Ananda bahwa ia akan meninggal dunia dalam waktu 3 bulan, atau dengan istilah parinibbana. Baru kemudian, Yang Mulia Ananda teringat akan apa yang Buddha katakan sebelumnya dan memintanya untuk hidup lebih lama demi kebaikan dan kebahagiaan untuk semua. Tetapi Sang Buddha menolak dan berkata, "Cukup, Ananda, jangan memohon padaku. Waktu untuk membuat permintaan seperti itu sudah lewat. Mari kita pergi ke aula dengan atap runcing di hutan besar," kata Sang Buddha. Ketika mereka tiba di balai agung, ia berkata, "Ananda, pergilah dan panggil semua biku yang tinggal di Vesali. Mintalah mereka untuk bertemu di balai pelayanan." Ketika semua biku telah datang, ia berkata pada mereka, "Kebenaran apapun yang telah saya ajarkan kepada kalian, pelajarilah dan praktikkan, sehingga kehidupan suci dapat berlangsung lama demi kebaikan dan manfaat banyak orang." Semua komponen harus menjadi tua dan berlalu. Laksanakan keselamatanmu dengan rajin. Pada akhir 3 bulan saat ini, yang terberkahi akan meninggal dunia. Usiaku sekarang sudah matang. Hidupku hampir berakhir. Jadilah rajin, penuh perhatian, dan bijak. Jagalah hatimu sendiri. Siapa yang menjalani dhamma dan disiplin dengan rajin akan meninggalkan lingkaran kelahiran kembali dan mengakhiri penderitaan. Semua murid Buddha sangat sedih mendengar pengumuman sedih tentang kematiannya dalam waktu yang begitu singkat. Mereka semua maju untuk memberikan penghormatan terakhir, kecuali seorang biku yang bernama Dhammarama. Mereka tidak tahu mengapa dia tidak datang dan mencurigainya tidak setia dan berbakti kepada Sang Buddha. Masalah ini dilaporkan kepada Sang Buddha, yang memanggil Dhammarama ke hadapannya untuk menjelaskan ketidakhadirannya kepada semua biku lainnya. Dia kemudian menjawab bahwa karena Sang Buddha akan wafat dalam waktu 3 bulan, ia berpikir bahwa cara terbaik untuk menghormati guru tersebut adalah dengan mencapai kearahatan sebelum kematiannya. Bagus-bagus, dia yang mencintaiku harus mengikuti teladan Dhammarama. Dia paling menghormatiku yang mempraktikkan ajaranku dengan baik, kata Sang Buddha memuji biksu ini. Sang Buddha memutuskan untuk melanjutkan perjalanan terakhirnya esokan paginya. Tujuan berikutnya adalah desa kecil Pava. Buddha menerima dharma makanan dari Cunda. Setelah Sang Bhagavat tinggal di Boganagara, ia melanjutkan perjalanan ke Pava dengan rombongan besar biksu dan tinggal di hutan mangga milik Cunda, putra si pandai besi, Kamaraputa. Mendengar kabar kedatangan Sang Bhagavat di hutan mangganya, Cunda segera menghadap Sang Bhagavat dan memberi sembah rasa hormat padanya. Sang Bhagavat memberi dorongan dengan pembabaran Dharma serta membahagiakannya dalam latihan Dharma. Setelah mendengarkan Dharma, Cunda mengundang Sang Bhagavat bersama Sangha Bhikkhu untuk menerima persembahan dana makanan keesokan harinya. Sang Bhagavat menyetujuinya dengan mendiami diri. Keesokan harinya, Cunda mempersiapkan makanan yang mewah, termasuk makanan khusus yang disebut Sukaramadava, atau menurut Digha Nikaya Atthakatha, Sukamadava dan daging babi lunak adalah daging babi yang tidak terlalu muda atau terlalu tua, namun yang tidak terbunuh khusus untuknya, atau Pavattamasa. Sebagai ahli mendunganya,
sebagai beras lunak yang ditanam dengan 5 macam makanan olahan dari sapi. Sementara sebagian ahli lainnya yang mengatakan bahwa makanan tersebut adalah makanan khusus yang diolah sebagai ramuan tertentu yang lezat dan sangat berkhasiat yang disebut rasayana. Ketika makanan dipersembahkan, sang Bagapa meminta Cunda untuk menghidangkan sukamada kepada dirinya semata dan menghidangkan makanan lain bagi sang bikhu. Sesuai makanan, sang Bagapa meminta Cunda untuk memendam sisa sukamadapa itu di dalam lubang karena ia tidak melihat siapapun yang mampu mencernanya dengan baik. Namun setelah makan sejenis sentri aku menyerang sang Bagapa dan menyebabkan kucuran darah yang disertai rasa sakit yang sangat menusuk. Sang Bagapa menahan rasa sakit ini tanpa mengeluh dan tetap berhati-hati murni dengan pemahaman jernih. Dengan menerima rasa sakit dan sang Bagapa berkata, "Mari kita pergi ke Kusinara." Dalam perjalanan ke Kusinara, Sambagawa merasa letih dan haus. Ia duduk di bawah sebatang pohon dan meminta Biku Ananda untuk mengambilkan udara di aliran udara di sekitar tempat itu. Namun, beberapa kereta baru saja melewati, sehingga aliran air tersebut menjadi keruh. Biku Ananda menyarankan Sambagawa, "Bante, sungai Kakuta berada tidak jauh dari sini. Air dingin di sungai itu jernih, menyegarkan, tidak kotor. Tepian sungai itu bersih dan menyenangkan. Sambagawa bisa minum dan menyejukkan tungkai di sana." Tetapi untuk kedua kalinya, Sambagawa meminta dan menerima jawaban yang sama. Setelah yang ketiga kalinya, Biku Ananda menurut dan berkata, "Baiklah, Bante." Dan ketika Biku Ananda tiba di aliran air itu, berkat kekuatan Sambagawa, ia mendapatkan aliran air yang dangkal menjadi jernih, murni, dan tidak kotor. Lalu ia mengambil air dan memasukkannya ke dalam mangkuk dananya. Kemudian dia kembali menghadap Sambagawa dan memperlihatkannya apa yang telah terjadi. Sambil menambahkan, "Semoga Sambagawa bersedia minum air ini. Semoga Yang Maha Suci bersedia minum air ini." Lalu, Sambagawa pun minum. Setelah Sambagawa minum dan ketika masih duduk di kaki pohon itu, sang pangeran Malia yang bernama Pukusa, seorang siswa Alara Kamala yang sedang menempuh perjalanan dari Kusinara menuju Pawa, melihat Sambagawa menceritakan pengalamannya kepada Pukusa. Pukusa sungguh terkesan dengan ketenangan Sambagawa. Lalu ia mengambil pernaungan dalam 3 permata sampai akhir hayatnya. Setelah itu, ia mempersembahkan jubah berwarna keemasan kepada Sambagawa. Akan tetapi, Sambagawa meminta Pukusa untuk mempersembahkan sehelai jubah kepadanya dan sehelai lainnya kepada Biku Ananda. Segera setelah Pukusa pergi, Biku Ananda memakai jaket jubah keemasan itu di tubuh sang Bagava. Ia terkejut karena warna cemerlang dari jubah keemasan itu pudar ketika dipakaikan pada tubuh sang Bagava. Melihat ini, Biku Ananda berseru terhadap apa yang dilihatnya. Untuk itu, sang Bagava menjelaskan bahwa ada 2 peristiwa yang dapat menyebabkan warna alami dari kulit Tathagata menjadi sangat bersih dan bersinar, yaitu pada malam hari saat ia mencapai Nibbana dan pada malam ia mencapai Parinibbana. Sang Bagava lalu menyatakan bahwa pada waktu jaga malam terakhir, hari itu juga di antara kedua pohon sala kembar di hutan sala milik kaum Mala dekat Kusinara, Tathagata akan mencapai Parinibbana. Kemudian, sang Bagava melanjutkan perjalanan ke Hutai Kakuta. Dan di sana ia mandi
yang terakhir kalinya dan meminum air sungai tersebut. Setelah itu, ia menuju ke sebuah hutan mangga dan beristirahat sejenak di sana. Dengan berbaring di sisi kanannya, melaksanakan singa yang tengah tidur. Ia berbaring pada jubah luar yang telah disiapkan oleh Biku Cundaka. Ketika beristirahat di sana, Sang Bhagava berkata kepada Biku Ananda agar menghalau rasa sesal yang muncul dalam diri Cunda, putra si pandai besi, ketika ada orang yang menganggap bahwa ia adalah orang yang tidak beruntung karena Tathagata meninggal setelah menyantap makanan terakhirnya dan yang ia siapkan. Rasa sesal Cunda perlu dihilangkan dengan mengatakan bahwa ia adalah seorang yang jujur besar karena Tathagata wafat setelah menghabiskan makanan terakhirnya yang ia siapkan. Sang Bhagava juga menyatakan bahwa ada dua pemberian dana yang luar biasa, yaitu dana yang dimakan Tathagata tepat sebelum ia mencapai nibbana dan dana yang dimakan Tathagata tepat sebelum ia mencapai nibbana akhir tanpa sisa, parinibbana. Setelah istirahat singkat itu, Sang Bhagava melanjutkan perjalanan akhirnya dengan segerombolan bikhu besar. Mereka menemukani sungai Hiranavati dan menuju ke hutan Sala, milik kaum Malla di dekat Kusinara, tempat peristirahatan yang terakhir. Saat tidur di sana, Sang Bhagava meminta Bikhu Ananda yang menyediakan dipan di antara dua pohon Sala kembar itu. Dengan bagian kepala dipan menghadap ke utara, setelah siap, Sang Bhagava berbaring di sisi kanan dalam postur singa, dengan tungkai kaki yang satu bertumpu pada yang lain. Berhati-hati murni dan sangat sadar saat itu. Banyak sekali bunga bermekaran di pohon Sala kembar tersebut, meski saat itu belum musim bunga. Pada kesempatan itu, Sang Bhagava memberi petunjuk mengenai 4 tempat yang layak diziarahi oleh umat yang penuh keyakinan dan akan menginspirasikan kebangkitan spiritual dalam diri mereka. Tempat-tempat itu meliputi 1. Lumbini, tempat kelahiran Tathagata. 2. Buddha Gaya, tempat Tathagata mencapai pencerahan sempurna. 3. Taman Rusa di Isipatana, dekat Varanasi atau Benares, tempat Tathagata memutar roda Dharma pertama kali. 4. Kusinara, tempat Tathagata mencapai parinibbana, pembebasan akhir. Terhentinya kelima gugus secara penuh. Lalu, Bikhu Ananda menanyakan berbagai hal, di antaranya bagaimana sebaiknya para bikhu melakukan sisa tubuh Tathagata. Sang Bhagava menjawab, Ananda, janganlah merepotkan diri dengan melindungi sisa tubuh Tathagata. Engkau harus berusaha untuk mencapai tujuan yang tinggi. Curahkanlah usahamu untuk mencapai nibbana. Berlatihlah dengan gigih, tekun, dan tanpa lalai demi kebaikanmu sendiri. Ada kaum kesatria, kaum brahmana, dan perubah tangga yang bijaksana, yang memiliki keyakinan teguh terhadap Tathagata. Mereka akan menghormati sisa-sisa tubuh Tathagata. Setelah tanya jawab tersebut, Bikku Ananda merasa sedih bahwa hari itu juga Tathagata akan mencapai parinibbana. Ia lalu masuk ke sebuah gubuk tempat tinggal, bersandar pada tiang pintu dan berdiri tegak. Menyadari bahwa Bikku Ananda tidak berada di sisinya, Sang Bhagava meminta seseorang bikku untuk memanggilnya menghadap. Lalu Sang Bhagava menghibur Bikku Ananda.
Sambagawa memuji Biku Ananda sebagai seseorang yang bijaksana dan piawai dalam mengatur waktu yang tepat bagi para biku, bikuni, upasaka, dan upasika untuk datang menjumpai Sambagawa. Sambagawa juga mengagumi Biku Ananda karena memiliki 4 sifat yang sangat baik dan mengagumkan. Setelah itu, Sambagawa membabarkan Mahasudasana Sutta, dan kemudian ia meminta Biku Ananda untuk pergi ke Kusinara untuk mengumumkan kepada kaum Malla dari Kusinara bahwa Tathagata akan mencapai parinibbana pada waktu jaga malam yang ketiga. Mendengar pesan yang disampaikan oleh Biku Ananda, para pangeran Malla dengan para putra-putri, menantu perempuan, serta para istri mereka merasa sangat sedih dan sangat terpukul oleh derita dan duka. Mereka menuju ke hutan Sala itu untuk memberikan penghormatan yang terakhir kepada Sang Bagawa. Semua hal yang tersusun dari dunia dapat diubah. Mereka tidak bertahan lama. Bekerja keras untuk mendapatkan kebebasan Anda sendiri. Berlatihlah dengan rajin. Itu adalah sabda terakhir Sang Buddha. Yang kedua adalah yang paling menarik, mengatakan bahwa kita harus bekerja menuju pembebasan kita sendiri. Di sini, kata pembebasan berarti akhir dari penderitaan kita. Ini berarti kita harus mencari ke dalam, bertanggung jawab atas tindakan kita sendiri, dan melakukan kerja keras sendiri. Bagian terakhir mengatakan bahwa kita harus berlatih dengan rajin. Sangat sedikit manfaat untuk sekedar memahami ajaran Buddha secara intelektual. Mereka harus berlatih dengan usaha keras. Nah, sekian presentasi kami kali ini. Terima kasih sudah menjelaskan. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan dari kami bertiga. Sekian presentasi dari kelompok 9. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya.